Halo semuanya. Wah, kita general reading ya. General reading. Nah, ini pembacaan kartu. Pembacaan energi general, energi banyak orang. Jadi bisa cocok, bisa enggak. Bisa berapa aja yang cocok. Mungkin ada terbolak-balik atau vice versa. Ambil yang bermanfaat saja ya, dan lebih menyerahkan apapun sama yang maha kuasa. Oke. Yang mau personal reading, konsultasi, coaching, silakan ya. Hubungi kontak di deskripsi video ini. Begitu. Oke. Baiklah. Jadi langsung aja. Kali ini tema tentang yang sangat ingin disampaikan ke kamu sekarang ya. Jadi kita lihat yang sangat ingin disampaikan untukmu saat ini. Oke. Tara. Jadi di sini aku ngerasanya ya. Ada seseorang, entah siapa dia. Ini kayaknya lagi punya hasrat, punya gairah besar sama kamu. Entah siapa seseorang ini, dia sangat-sangat menginginkan kamu sekarang. Mungkin dia pengen banget kamu ada di sisinya saat ini. Mungkin dia tidak baik-baik saja sekarang. Mungkin dia sekarang ngerasa galau, mellow. Atau ya dia atit gitu ya. Beberapa ngerasa kurang sehat, dia kurang fit, atau dia ngerasa kurang semangat menjalani hidup gitu. Dan dia rindu sama kamu, dia kangen sama kamu. Ya dia pengen kalian seperti dulu, atau ya dia pengen dekat lagi sama kamu. Mungkin kalau dekat sama kamu lagi, hidupnya bersemangat lagi. Begitu bestie. Cuma di sini aku ngerasanya apa ya, ini bisa juga ada tanda-tanda yang harus kamu pelajari, ada tanda-tanda yang harus kamu pahami, dan ini bisa berasal dari Tuhan dan semesta ya, pastinya gitu. Jadi misalnya kamu ngerasa, wah energinya dia terasa mendekat, aku pun tiba-tiba jadi rindu sama dia. Ya berapa kalian connect ya, kontak batin lah, koneksi batin lah, punya ikatan batin atau koneksi spiritual. Jadi kalau dia rindu sama kamu, ya kamu bisa jadi rindu sama dia. Kalau dia ngerasa pengen sama kamu, ya kamu jadi pengen ke dia. Cuma ya kamu pahamilah segala tanda-tanda ini baik atau enggak buat kamu. Kalau kamu ngerasa ini dia toxic, kalau sama dia tuh ribet lah, rumit ya, kamu jangan menerima energi dia itu. Jadi kalau kamu ngerasa seperti ada tarikan energi, kayak dia tuh di sana memanifestasi, menyampaikan pesan batinnya ke kamu. Nah, kalaupun kalian ada ikatan batin, kalau dia ngirim telepati pesan batin dari batinnya ke batinmu, ya kalau kamu rasa nggak perlu diterima ya nggak usah gitu. Tapi kalau kamu rasa, wah dinikmati aja say. Kalaupun rindu, kalaupun baper, kalaupun tiba-tiba teringat sama dia, ya sudah. Gitu. Oke? Tapi yang jelas, fokus sama diri sendiri itu jauh lebih penting saat ini ya. Beberapa kalian kalau mau lancar nih perjalanan spiritual ini, mau sukses healingnya, mau sukses menyembuhkan luka batin, atau ya pengennya berhasil benar-benar tenang, hidup yang tenang, menata hidup lagi atau apapun ya udah sayangi diri sendiri aja dulu. Begitu ya. Jadi segala energi itu kamu yang menentukan. Siapa yang mau mendekat, siapa yang mau menghampiri, ya kamu seleksi lah. Begitu, oke? Nah, sekarang kita kesini dulu. Ini ada amplop berisi pesan ya. Aku udah tarik energi tentang yang sangat ingin disampaikan ke kamu saat ini. Oke. Tara. Jadi
Di sini dikatakan, dia diam bukan berarti tidak merasakan apa-apa. Dan dia pasif bukan berarti tidak melakukan apa-apa. Dia mempunyai perasaan yang sama dengan kamu. Dan dia mencari tahu tentang kamu saat ini. Wah. Tuh yang aku bilang tadi, ada energi seseorang sangat fokus ke kamu, ya. Jadi dia tuh diam, dia pasif, bukan berarti dia nggak ngerasain apa-apa, bukan berarti dia nggak ngelakuin apa-apa. Karena ya dia punya perasaan yang sama kayak kamu. Mungkin ada yang sama-sama suka, sama-sama sayang, sama-sama cinta, dan sama-sama kangen ya, sama-sama gemoy gitu. Ya adalah sama-sama rindu. Jadi kalau kamu tanya apakah dia mencintai saya, jawabannya iya. Karena dia merasakan perasaan yang sama dengan kamu. Apakah dia rindu? Ya jawabannya iya. Dia sama-sama rindu seperti kamu, ya. Terus ya dia mencari tahu tentang kamu juga sekarang. Ya mungkin dia ada memantau kamu sekarang. Mungkin dia sekarang kayak mulai ngecek sosmed kamu, ngecek nomor kamu, akun kamu. Atau dia ada memantau kamu dari jauh. Ya kalau kamu memantau dia mungkin mencari tahu dia bisa lewat tarot ini ya. Ya kalau dia cari tahu kamu mungkin di sosial media. Begitu kan? Oke. Terus aku ngerasa ini apa ya? Ada kaitan dengan kartu yang ini. Sama tadi bottom of the decknya ini kartu home. Jadi kayak gimana pun orang ini, mau dia berkelana, mau dia mencoba sana sini, mencoba berhadapan dengan yang lain, fokus sama yang lain, ya ujung-ujungnya dia kepikiran kamu, ujung-ujungnya dia cari tahu kamu. Ya kamu kayak rumahnya sih, ujung-ujungnya ya pasti ke kamu kan, berpulang ke kamu, berpulang ya. Oke. Terus di sini disampaikan dia sangat ingin mengungkapkan perasaannya dan isi hati terdalamnya untukmu. Tapi dia merasa tak berdaya karena dia sedang fokus memikirkan keluarganya. Wah. Jadi dikatakan begitu. Mungkin dia tuh orang yang punya keluarga, atau dia lagi ada masalah keluarga membutuhkan dia, atau adalah isu-isu ya, problem di keluarganya. Jadi sebenarnya dia itu sangat ingin mengungkapkan perasaannya, isi hati terdalamnya sama kamu, tapi dia ngerasa nggak berdaya sekarang, karena sekarang fokusnya mikirin keluarganya. Begitu Besti. Kemudian seseorang sedang bertanya-tanya pada Tuhan dan semesta. Kenapa aku belum bisa melupakanmu? Kenapa aku baper banget ke kamu saat ini? Inikah karma yang harus aku tuai? Nah, jadi di sini disampaikan sebenarnya ada seseorang di sana. Dia bertanya-tanya terus pada Tuhan dan semesta ya. Kenapa aku belum bisa lupakan kamu? Kenapa aku baper banget sama kamu sekarang? Apa ini karma? Karma yang aku tuai dari perbuatan burukku selama ini. Nah, jadi ada yang nyadar gitu sih. Iya sih kalau aku rasa ya. Aku bisa kayak gini. Aku menjalani karma. Ya karena aku pernah nyakitin kamu. Nah, beberapa ngerasa iya sih, aku susah lupakan kamu, aku susah move on karena aku pernah menyakiti kamu. Aku pernah sia-siakan orang sebaik kamu. Jadi ada yang nyadar sih. Walaupun dia bertanya-tanya lagi, kenapa, dan kenapa. Wah. Oke. Seseorang mencintaimu saat ini, tapi dia masih butuh waktu untuk menenangkan diri. Namun, sejujurnya, dia memiliki kesadaran diri bahwa dia lebih kacau saat tidak bersama kamu. Jadi disampaikan gitu ya. Sebenarnya ada seseorang yang mencintaimu sekarang, tapi dia masih butuh waktu untuk menenangkan diri. Dia rasa dia masih pengen, jangan ada dulu drama-drama, jangan ada dulu gangguan-gangguan, atau ya
ya aku lagi fokus ke yang lain gitu. Aku pengennya sekarang jangan diganggu dulu, aku pengen tenang dulu gitu. Tapi ya akhirnya ada kesadaran diri gitu. Ya aku sadar sih sebenarnya aku lebih kacau saat nggak bersama kamu. Makanya ya itu aneh. Aku ngerasa ya udahlah gitu kan, atau ya aku pengen tenang, aku nggak pengen ada drama-dramanya lagi. Tapi ternyata nggak dekat kamu, hidup aku malah berantakan. Nggak bicara sama kamu, hidup aku lebih kacau. Nah, dia ngaku kayak gitu. Oke? Aku ingin melepas topengku dan ingin segera menghampirimu. Tapi, apakah kamu mau menerimaku lagi? Andai kamu tahu, kamu adalah orang yang sangat kuinginkan saat ini. Wah. Jadi seseorang ini bilang ya, sebenarnya saya pengen banget melepas topeng saya ini ya, topeng yang gemoy ini ya. Saya pengennya terbuka, jujur apa adanya. Saya pengen menghampirimu, tapi kamu mau nggak menerima aku lagi? Andai aja kamu tahu, kamu adalah orang yang sangat aku inginkan sekarang. Begitu Kak. Oke, lalu ini ada pesan. Jika ada seseorang yang pernah menyakiti dan dijauhkan dari kamu, itu tandanya dia memang bukan yang baik untukmu. Kalaupun suatu saat dia datang lagi, maka dia harus menjadi versi yang lebih baik dan bisa mengimbangi energimu, ya. Jadi katakan kalau ada orang yang pernah menyakiti kita, terus dijauhkan dari kita, itu tandanya ya dia nggak baik gitu. Dia bukan yang baik untuk kita, untuk kamu. Dia bukan orang baik untukmu. Ya kalaupun suatu saat dia mau datang lagi, ya dia harus jadi versi lebih baik lah, baru bisa mengimbangi energimu. Ya kalau kamu orang baik, kamu kan harusnya menarik energi orang baik. Kalau dia belum jadi baik, gimana dia mau ketarik gitu? Ya kan, Say? Paham nggak? Paham lah, ya. Ditonton berulang kali. Kemudian, naikkan vibrasimu, naikkan energimu. Tunjukkan kekuatanmu untuk melepas dan mengikhlaskan. Dan kamu akan menarik cinta dan energi, rezeki datang dengan sendirinya, ya. Jadi di sini dibilang naikkan vibrasimu ya, naikin energimu. Tunjukin kekuatanmu untuk melepas dan mengikhlaskan semuanya. Nah, dengan cara begitu kamu akan menarik cinta, rezeki datang dengan sendirinya. Itulah hukum tarik menarik ya. Jadi kalau kita ngerasa aku udah menanam yang baik selama ini, Say, ya, udah berjuang, berkorban, ya udah di sini dibilang melepas, mengikhlaskan, memaafkan. Terus itu jadi energi lo nanti untuk tarik menarik gitu. Akhirnya menarik rezeki, menarik orang, menghampiri kamu. Ya begitulah hukum alam semesta ini ya. Sangat gemoy gitu. Lalu di sini disampaikan Tuhan dan semesta menjawab doamu dengan 3 hal. Ya, tidak, atau tunggu waktu yang tepat. Jika kamu merasa jawaban ya, maka bertahanlah. Jika kamu merasa jawabannya tidak, maka lepaskanlah. Jika kamu merasa akan ada waktu yang tepat, maka tunggulah, gitu. Jadi jawaban dari Tuhan itu untuk permintaan kita, doa kita. Ya jawaban Tuhan itu kan bisa ya, bisa tidak, bisa juga ya tunggu waktu yang tepat gitu. Tapi kalau intuisimu, kata hatimu bilang kayaknya jawabannya ya, berarti ditunggu aja, bertahan aja. Kalau misalnya kamu ngerasa kata hatiku bilang jawaban dari Tuhan adalah ya, berarti bertahanlah gitu. Berarti itulah yang baik buat kamu. Tapi kalau kamu rasa jawabannya tidak, sepertinya yang Maha Kuasa bilang tidak, berarti ya lepaskan. Lepaskan ya kalau jawabannya enggak gitu. Tapi kalau kamu rasa kayaknya ada deh waktu yang tepat nantinya, ya udah tunggu aja. Gitu aja kok repot ya. Ya repot lah saya. Repot bingit. Oke.
Aku shuffle dulu. Yang sangat ingin disampaikan sama kamu ya. Tara, wah. Jadi ini berapa kalian? Kalau kamu fix ya, ngerasa wah, kayaknya udah cukup sekian dan terima kasih bestie. Ya udah, silakan. Kamu move on aja, ya. Kamu pengen melepas saja, ya. Kalau kamu rasa dia nggak worth it, dia kayaknya nggak layak, ya nggak usah gitu kak, ya. Cuma di sini aku ngerasanya, ya beberapa kalian ada sih kayak akhirnya menimbang-nimbang lagi. Mungkin memang orang itu datang lagi, ya. Dan ini bisa banyak pilihan, bisa aja berapa orang. Ya kita katakanlah ada yang lama, ada yang baru, ada yang sudah berlalu, ada yang fresh gitu, ada yang kayak ya udah kenal banget, udah tahu banget dia seperti apa, tapi ada juga yang kayak masih biasa aja gitu. Ya dari beberapa mereka itu kamu seleksi lah, kamu mau yang mana gitu. Ini bisa aja ya, memang kamu dalam waktu dekat akan diperhadapkan dengan beberapa pilihan. Terkadang banyak pilihan itu bisa bikin plan ya. Tapi ini bisa vice versa. Kamu dealing dengan orang yang dia terlalu banyak prioritas. Dia prioritaskan Marimar lah, dia prioritaskan Sergio. Dia fokus ke ini, ke itu, atau apapun ya. Kalau kamu rasa itu yang bikin dia plan ya udah, lepaskan gitu. Ya. Terus di sini aku ngerasa dalam waktu dekat kamu bisa memenangkan situasi dan keadaan ini, ya. Ini berapa kalian? Kalau kamu orang yang sudah punya pendirian, kalau kamu memegang teguh prinsipmu, ya, kamu pertahankan aja prinsip itu. Atau kamu rasa ya, udahlah keputusanku sudah bulat ya. Jadi jangan petak-petak lagi, jangan segi-segi lagi. Keputusanku udah bulat gitu, ya. Ya, inilah saatnya aku menata hidupku dengan lembaran baru. Ya silakan gitu kak, ya. Terus di sini entah siapa ya. Aku ngerasa dalam waktu dekat ya kita ada isu ya tentang keluarga. Dalam waktu dekat kita ada isu mengenai keluarga. Mungkin terjadi sesuatu atau ada kabar, ada apa ya, problem dalam keluarga. Ya mudah-mudahan kabar baik juga ada ya di keluarga. Atau ini ada tentang orang yang sudah berkeluarga. Makanya tadi dibilang ada yang punya masalah keluarga. Mungkin dia lagi ada problem di keluarganya. Tapi ini berapa punya keuangan yang tidak stabil. Jadi ada masalah juga dalam keuangan. Begitu ya. Oke, Tara. Lanjut ya. Ini aku udah shuffle. Nah, yang sangat ingin disampaikan ke kamu. Aku tidak pernah memalingkan wajahku dari kamu. Sesungguhnya kamu selalu ada di pantauanku. Aku diam-diam memperhatikanmu. Nah, ini ada kejujuran seseorang ya. Aku gak pernah memalingkan wajahku dari kamu. Aku selalu menoleh ke kamu. Sesungguhnya kamu selalu aku pantau. Aku diam-diam selalu memperhatikanmu, memantau kamu. Nah, begitu kak, ya. Lalu di sini ada orang mengakui kualitasmu. Jadi dalam waktu dekat kamu akan diakui, divalidasi, ya. Entah siapa ini. Mungkin ada gebetan, mantan, teman, kawan, rekan, keluarga, saudara, atau siapalah. Mungkin ini adalah Fernando, Yolanda. Jadi dalam waktu dekat ada yang mengakui kualitasmu. So, ya kamu nggak gimana-gimana juga. Kalau memang kamu orangnya benar, ya kamu benar. Kalau kamu orangnya baik, ya kamu baik gitu, ya. Terus ada pernikahan. Dalam waktu dekat ada tentang pernikahan. Mungkin ada yang sudah menikah, sudah pernah menikah, isu pernikahan, atau ada kabar pernikahan. Ya mudah-mudahan kamu sama dia sampai ke pernikahan ya. Ini berapa kalian ada sih yang memang ya udah jodohnya gitu. Kamu sama dia memang kalau udah jodoh ya udah pasti ada pernikahan gitu.
beberapa kalian ya. Terus tidak ingin lagi menyalahkan kamu, menyalahkan keadaan, semua dari diriku ya. Jadi ada seorang yang playing victim ya, suka menyalahkan atau susah introspeksi diri. Jadi dia tuh bilang gak ingin lagi menyalahkan kamu, tidak mau lagi menyalahkan keadaan, beginilah, begitulah. Ya udahlah, semua ini terjadi kan karena ulahku sendiri. Semua drama terjadi ya karena kesalahanku. Ya, jadi dia ngerasa semua dari dirinya sendiri gitu. Oke? Mimpi yang tidak disengaja sebenarnya adalah petunjuk untukmu. Mimpi tentang seseorang itu menandakan telah terjadi sesuatu di antara kamu dan dia. Oke, jadi sini dibilang ini mimpi yang nggak disengaja. Kalau kamu mengalami mimpi yang tidak sengaja itu ya kamu sebelum tidur nggak ada mikirin apa-apa. Jadi misalnya kamu tuh jarang mikirin dia, atau ya udah nggak sering mikirin dia. Nah, kalau tiba-tiba waktu tidur bermimpi tentang dia, itulah mimpi yang tidak disengaja. Ya, mimpi yang nggak disengaja itu sebenarnya petunjuk buat kamu. Mimpi tentang seseorang itu menandakan telah terjadi sesuatu di antara kita berdua. Apa yang terjadi? Ya, mungkin kita saling sayang, saling rindu. Mungkin ya kita sama-sama gemoy gitu ya. Aku menyesal, tapi aku juga tidak bisa mengubah yang sudah berlalu, ya. Ada seorang yang masih adalah rasa-rasa menyesal, tapi aku juga nggak bisa kan mengulang yang sudah berlalu. Sebenarnya pengen memutar waktu, memperbaiki sikap sama kamu sejak dulu, tapi aku nggak bisa memutar waktu. Aku nggak bisa mengubah semua yang sudah berlalu. Kamu memenuhi kriteria pasangan yang aku idamkan, ya. Entah siapa ini. Sebenarnya ya, dia nggak menemukan orang seperti kamu. Kalaupun dia berhadapan dengan yang lain itu tidak sebaik kamu. Iyalah, yang lain itu mungkin nggak kayak kamu lah. Jadi dia bilang ya, kamu memenuhi kriteria pasangan yang aku idamkan. Ibarat kayak, ya kamu yang harusnya jadi istri saya, kamu yang harusnya jadi suami saya, kamu yang memenuhi kriteria saya. Cie. Berani menunjukkan batang hidungnya. Jadi dalam waktu dekat ada yang mau berani menunjukkan batang hidungnya, dia akan menunjukkan dirinya. Inilah aku mau bicara, atau ya kita bertemu. Ada yang kayak gitu ya. Lalu dia mempunyai keluarga, tapi dia tidak sepenuhnya bahagia, ya. Siapa ini? Tadi memang ada isu keluarga ya. Jadi ada orang yang punya keluarga, tapi sebenarnya dia tidak bahagia gitu. Oke, ada playing victim. Ini yang aku bilang tadi, suka menyalahkan, atau ya pernah menganggap kamu nggak gimana-gimana gitu. Ya, tapi sekarang dia koreksi diri ya. Dia introspeksi diri. Tapi bisa juga dalam waktu dekat kamu akan melihat orang yang modelnya kayak gini lagi. Atau ya orang yang model seperti ini, orang yang punya sifat, punya perilaku seperti ini, orang yang playing victim seperti ini bisa aja muncul lagi gitu. Jadi ya seleksi aja. Kalau kamu rasa ini masih toxic, ini masih negatif, drama ya, jangan diladeni gitu. Oke, ada protect itu perlindungan ya, melindungi. Aku ngerasa dalam waktu dekat kamu memang perlu melindungi dirimu dari situasi yang gak enak ya. Jadi kamu kalau ngerasanya ya, aku gak mau respon orang ini orang itu, aku gak mau ada hubungan sama si ini si itu lagi, ya udah blokir aja. Atau hapus kontaknya. Atau nggak usah respon apapun yang kamu rasa. Capek buang-buang energi, capek buang-buang waktu, ya udah lindungi dirimu. Tapi ini bisa vice versa, bisa juga ada seseorang melindungi dirinya dari situasi nggak enak, makanya dia kayak gitu ya, cari aman di zona nyaman begitu ya. Ini ada perbedaan, mungkin dalam waktu dekat ada seseorang yang punya perbedaan ya, mungkin dia punya perbedaan sama kamu, perbedaan karakter, sifat,
beda alam gitu ya. Tapi apa aja bisa sih, beda kedewasaan, beda status, ya beda apa ya, keuangan mungkin, atau ada perbedaan yang sensitif ya. Itu bisa aja orangnya menghampiri. Terus ada gosip. Gosip itu ada rasa iri, dengki. Nah, dalam waktu dekat ada aja gitu orang-orang yang gosipin kita. Ada aja orang-orang yang gibahin kita. Ada yang membicarakan kita di belakang. Yang mereka-mereka itu iri, dengki sama kita. Jadi ya sudah, hempaskan aja ya. Fokus sama diri sendiri aja. Ngapain ngurusin orang ya? Biarin dia ngurusin kamu, ngurusin kita. Akhirnya mereka tertinggal di belakang kita. Lagi pula yang membicarakan kita, yang gosipin kita itu belum tentu hidupnya lebih baik dari kita. Gitu kan, bestie? Ada adaptasi. Adaptasi itu penyesuaian, ya, beberapa dari kalian. Mungkin dalam waktu dekat akan mengalami penyesuaian diri. Menyesuaikan diri untuk move on. Atau ya, menyesuaikan diri tanpa dia. Menyesuaikan diri untuk move on, melupakan dia. Atau bisa vice versa. Ada seseorang yang lagi adaptasi ya di sana. Ada seseorang lagi menyesuaikan diri dengan kehidupan dia tanpa kamu. Ya, sesungguhnya ini orangnya kehilangan kamu sih. Dia lagi belajar gitu. Belajar untuk menyesuaikan diri. Menjalani hidup tanpa kamu gitu. Spiritual service ya. Spiritual service, layanan spiritual. Jadi ini kayaknya nyambung juga dengan adaptasi ya. Kenapa aku bilang begitu? Mungkin dalam waktu dekat kamu akan masuk bab baru di hidup kamu. Kamu akan masuk chapter baru atau lembaran baru di hidupmu. Kamu menjadi orang yang lebih spiritual. Kamu lebih dekat dengan Tuhan, dengan semesta. Bahkan ini jadi connect sama leluhur ya. Connect sama malaikat penjaga. Connect sama kakek nenek moyang gitu. Jadi ya membiasakan diri aja dengan hal seperti itu. Dan ini membiasakan diri juga apa ya? Konekkan aja. Konekkan dirimu dengan segala sesuatu yang ada di alam semesta ini. Misalnya kamu ngerasa bisa bicara dalam hati ke leluhurmu, ya silakan. Mungkin dalam hati kamu bisa ngomong apa yang kamu inginkan, apa yang kamu mau. Sampaikan aja dalam hatimu dan leluhurmu, penjagamu akan mendengar. Bisa aja leluhur dan penjaga itu akan mengabulkan permintaan kita. Kita kan di service gitu ya, karena kita spiritual gitu. Oke? Ada yang bilang, aku tidak bahagia setelah menyakitimu. Nah, ini mungkin Frankie ya, ini Barbara, atau siapalah. Aku gak bahagia setelah menyakitimu. Kamu makin cakep gak sekarang? Nah, jadi ada yang kepo ya, ada yang penasaran sama kamu. Ada yang bertanya, kamu makin cakep gak sekarang? Kamu makin cantik gak? Makin ganteng gak? Nah, ada yang punya feeling ya, punya perasaan kayaknya hidup kamu makin lebih enak deh. Kamu kan lebih spiritual, lebih positif. Kamu lebih bercahaya. Kayaknya kamu makin cakep ya sekarang. Ya pengen tahu aja penampilan terbaru kamu. Makin cantik gak? Makin ganteng gak? Makin gemoy gak kamu? Oke? Nah, kamu adalah orang baik untuknya. Sehingga Tuhan selalu membuat dia teringat padamu. Jadi, itu tadi, yakin aja kalau memang kamu orang baik. Pasti kamu diingat. Orang baik ya, tetaplah orang baik gitu kan. Jadi orang baik seperti kamu, ya akhirnya Tuhan selalu membuat orang itu teringat sama kamu. Ya Tuhan kan maha membolak-balikan hati ya. Ya Tuhan bisa tuh membuat hati seseorang teringat kamu, karena kamu baik, begitu. Oke? Selanjutnya kita ke sini ya. Langsung aja aku ngasih huruf dulu, bisa dinama kamu, dia, mereka, kalian, beberapa, vice versa ya. Oke. Nah, huruf dulu ya. Huruf B, V, J, ada E, L, ada I,
Y, ada O, T, F, G, R, ada N, C, A, Q, ada K, ada D. Oke, itu dia. Terus bulan spesial ini bulan Agustus, Oktober, Juni, Mei, November, April, Juli, ada Januari. Zodiak dominan ya. Ini dominan Capricorn, Aquarius, Pisces, Leo, Aries, Libra, Scorpio, dan ada Sagittarius. Oke, tempat wilayah daerah. Mungkin dari tempat ini, daerah ini, dekat daerah ini, atau pernah ke tempat ini. Bisa juga pengen ke tempat ini ya. Australia, Bogor, Taiwan, Madiun, Lampung, Hong Kong, Bukit Tinggi, Kerawang, ada Tegal, Sumedang, Bangka Belitung, Banyumas, Mojokerto, ada Sukabumi, Blitar, Indramayu, Brebes, ada Depok, Wonosobo, Kupang, Tangerang, Manado, ada Cilacap, Banyuwangi, ada Kalimantan, Lombok, Pekalongan, Malaysia, ada Bali, Medan, ada Sidoarjo. Oke, sampai sini dulu ya. Ini berapa aja yang cocok, bisa vice versa. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih sudah nonton video ini. Kalau kamu suka jangan lupa di like, jangan lupa subscribe, jangan lupa di komen ya. Dah.